Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan ngobrol santai perkuliahan pendidikan IPA kelas tinggi bagian 1. Di video kali ini kita akan bahas materi-materi perkuliahan atau rangkuman dari seluruhan materi, di mana materi-materi ini nantinya akan kita gunakan sebagai materi ujian tengah semester. Jadi pastikan rekan-rekan mahasiswa sudah menguasai materi ini agar ujian tengah semester memperoleh hasil yang maksimal. Judul video kali ini memang saya sengaja beri judul ngobrol santai perkuliahan, karena memang di dalam video ini saya akan hanya sekedar berbincang-bincang saja, membahas secara global materi-materi perkuliahan yang telah kita lalui di pertemuan kedua hingga pertemuan ke-6. Kenapa hanya dibahas materi pertemuan kedua dan pertemuan ke-6? Karena memang pertemuan pertama kita kontrak perkuliahan, di mana materi yang kita bahas dalam kontrak perkuliahan tidak terlalu spesifik sehingga tidak bisa kita gunakan sebagai materi dalam ujian tengah semester di pertemuan ke-8 nanti. Dan untuk pertemuan ke-7 itu adalah pemantapan materi. Jadi seharusnya mahasiswa itu sudah memiliki roadmap secara umum materi-materi perkuliahan yang sudah dilalui, sehingga ketika ujian tengah semester sudah tidak bingung lagi. Tinggal fokus belajar materi yang akan digunakan atau akan diujikan dalam ujian tengah semester. Jika memang rekan-rekan mahasiswa belum memiliki roadmap atau gambaran umum materi perkuliahan di semester ini, terutama di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6, alangkah baiknya di video ngobrol santai perkuliahan ini rekan-rekan mahasiswa sudah menyiapkan alat tulisnya, pena, dan mungkin selembar kertas saja. Kenapa disarankan harus punya pena dan selembar kertas? Karena isi dari video ini, jika rekan-rekan mahasiswa mencatat poin-poin yang saya berikan, ketika selesai melihat video ini, rekan-rekan mahasiswa sudah punya gambaran sehingga tinggal fokus mempelajari materi-materi pokok yang saya sampaikan dalam video ini. Baik, di sini kita ditemani oleh seekor panda imut, di mana panda imut ini akan menemani obrolan kita sepanjang video. Dan kita juga ditemani oleh secangkir kopi agar obrolan kita tidak boring.
Jadi ketika kita sudah mulai jenuh, kita bisa bersantai sejenak sambil ngopi. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa jika memang belum siap, ya disiapkan peralatannya. Peralatan yang dimaksud adalah pena, kertas, mungkin butuh cemilan, silakan disiapkan. Atau yang belum makan, silakan makan terlebih dahulu. Karena memang dalam video ini sangat menguras energi. Jadi jika tidak siap, ya harus disiapkan. Oke, kita lanjut materi yang akan kita obrolkan, yaitu materi perkuliahan pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Di sini sudah saya buatkan gambaran globalnya, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-5, pertemuan ke-4, pertemuan 3, serta pertemuan kedua. Gambar di sini atau uraian di sini, ini adalah materi pokok dari masing-masing pertemuan. Jika rekan-rekan mahasiswa beranggapan ngapain lama-lama dengarkan video ini, tonton video ini, mendingan di screenshot saja selesai. Saya bilang mungkin ada baiknya, tetapi alangkah lebih baiknya disimak secara keseluruhan. Karena di masing-masing poin ini akan ada uraian poin berikutnya. Jadi kalau tidak disimak dan dicatat, ya nggak memperoleh penjelasan secara keseluruhan. Karena dalam satu video ini, ya gambar yang akan ditampilkan adalah gambar ini saja. Ada gambar panda, gambar secangkir kopi, dan paparan materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Baik, kita bahas obrolan santai perkuliahan kita di pertemuan kedua dulu. Di pertemuan kedua, ini adalah materi berkaitan tentang kurikulum IPA di sekolah dasar, di mana kurikulum IPA di sekolah dasar ini yang dibahas di dalamnya ada hakikat kurikulum, ada kurikulum KTSP, dan kurikulum 2013. Saya ingatkan kembali, jika sampai saat ini rekan-rekan mahasiswa belum memiliki atau memegang pena dan kertas, saya sarankan video ini di pause dulu, kemudian cari kertas dan penanya. Durasi video ini saya pastikan akan panjang. Jadi jika tidak dicatat, saya yakin apa yang sudah saya jelaskan di awal ini akan terlewatkan saja atau hilang ketika saya menjelaskan di akhir materi, misalkan pertemuan ke-6. Jadi ketika saya menjelaskan pertemuan ke-6, penjelasan poin materi di pertemuan kedua pasti sudah lupa. Jadi alangkah baiknya dicatat masing-masing poin penjelasan yang saya sampaikan, agar ketika video ini selesai ditonton, rekan-rekan mahasiswa masih memiliki
memiliki catatan tersendiri, di mana catatan tersebut bisa dapat dibaca dan dicari penjelasan lebih lanjutnya. Kenapa saya sampaikan penjelasan lebih lanjutnya? Karena seperti yang disampaikan di awal video, ini adalah ngobrol santai perkuliahan pendidikan IPA kelas tinggi, di mana saya hanya akan memberikan gambaran global materi apa saja yang harus dikuasai mahasiswa setelah perkuliahan ke-6. Jadi setelah pertemuan ke-6, jika rekan-rekan mahasiswa belum memahami materi-materi ini, saran saya silakan diulangi lagi materi-materinya, dipelajari lagi materi-materinya selagi belum mengikuti ujian tengah semester. Karena ketika sudah mengikuti ujian tengah semester dan materi-materi ini belum dikuasai atau belum sepenuhnya dipahami, hasil ujian tengah semesternya bisa jadi tidak maksimal. Kalau ujian tengah semester tidak maksimal, ya bisa dipastikan hasil akhir dari perkuliahan ini pun juga tidak akan maksimal. Baik, saya anggap rekan-rekan mahasiswa sudah memiliki pena semua dan memiliki kertas untuk coret-coretan. Bukan kertas untuk dicoret-coret ya, tetapi untuk menulis rangkuman atau poin-poin yang saya sampaikan ini. Yang pertama, materi pertemuan kedua berkaitan tentang hakikat kurikulum. Jadi dalam hakikat kurikulum ini, yang harus sudah dikuasai oleh rekan-rekan mahasiswa adalah yang pertama, kedudukan kurikulum dalam pendidikan formal. Jadi, kurikulum itu memiliki kedudukan dalam pendidikan formal itu seperti apa, sudah harus dikuasai. Jadi, poin yang dicatat pertama adalah kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Penjelasannya apa? Silakan dibaca kembali. Kemudian dibuat rangkumannya di kertas tersendiri. Buku-buku atau bahan ajar yang sudah diberikan, silakan dibuka lagi. Poin yang kedua, itu berkaitan tentang prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum. Jadi dalam mengembangkan kurikulum, itu harus mengikuti prinsip-prinsip dasarnya. Nah, di prinsip dasar ini setidaknya ada 5 prinsip dasar dalam mengembangkan kurikulum. 5 dasar itu apa saja? Silakan dicek juga, dicek kembali, dibaca, pahami. Kalau dibaca belum paham, ya dibaca, dibuat resumenya. Jadi misalkan prinsip dasar yang pertama A, kemudian penjelasan dari A itu apa, dibuat rangkumannya. Prinsip dasar yang kedua B. Nah, penjelasan dari B tadi silahkan dibuat rangkumannya juga. Kenapa disarankan untuk membuat rangkuman? Ya, walaupun rekan-rekan mahasiswa sudah memiliki bahan ajar, sudah memiliki buku pegangan, tapi harus rekan-rekan sadari juga bahwasanya tidak hanya mahasiswa, kebanyakan orang, terutama saya juga,
tidak terkecuali ketika membaca buku itu akan lebih cepat atau lebih mudah lelahnya. Mungkin kita membaca buku 2-3 halaman itu sudah jenuh bahkan lelah, sehingga ya sudah hasil akhirnya cuman kita tutup saja. Padahal materinya masih banyak yang belum kita baca. Nah, untuk mensiasati atau menanggulangi kemalasan kita tadi, salah satunya adalah kita membuat catatan-catatan atau rangkuman atau menuliskan intisari dari buku yang kita baca tadi. Mungkin kita membaca 2 halaman itu masih sanggup saat pertama kali. Tapi ketika disuruh, silakan baca kembali 2 halaman tadi. Tingkat kemalasan kita untuk membaca itu akan lebih tinggi. Jadi memang saat pertama kali kita baca, alangkah baiknya itu kita membuat rangkuman intisari dari apa yang kita baca. Sehingga kita mau ngulang lagi, tinggal baca rangkumannya. Kemudian kita lanjutkan poin yang berikutnya berkaitan tentang kurikulum KTSP. Dalam kurikulum KTSP ini yang harus dikuasai atau dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa semua. Yang pertama adalah karakteristik dari kurikulum KTSP, yang kemudian prinsip dalam kurikulum KTSP, kemudian struktur dari kurikulum SD atau MI dalam kurikulum KTSP, dan puncaknya yang harus tahu. Jadi dari karakteristik, prinsip, struktur, yang terakhir adalah kedudukan IPA atau IPA itu sendiri, terutama IPA di SD, dalam kurikulum KTSP itu seperti apa. Jadi harus tahu. Nah, untuk bisa tahu, ya satu-satunya cara adalah membaca. Silakan dibaca ulang materi yang sudah pernah kita bahas, bahan ajar yang sudah pernah dibuka dulu, sekarang dibuka kembali, rangkum, dan dibaca berulang-ulang. Poin yang terakhir di materi pertemuan kedua, yaitu tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu biasa disebut sebagai kurikulum K13. Di mana dalam kurikulum 2013 ini yang harus diketahui dan dipahami, yang pertama adalah karakteristik dari kurikulum 2013. Kemudian struktur dari kurikulum SD atau MI dari kurikulum 2013. Jadi sama dengan KTSP tadi, kurikulum 2013 juga punya karakteristik, KTSP punya karakteristik, jadi masing-masing punya karakteristik sehingga bisa kita membedakannya. Oh, ini kurikulum KTSP, ini kurikulum 2013.
Di kurikulum 2013 pun yang menjadi puncak dari pengetahuan yang harus diketahui adalah kedudukan IPA SD atau kedudukan IPA di sekolah dasar dalam kurikulum 2013 itu seperti apa. Jadi masing-masing materi ini silakan dibuat dalam satu rangkuman. Jadi misalkan rangkuman pertemuan kedua, materi kurikulum IPA di SD, hakikat kurikulum, kurikulum KTSP, dan kurikulum 2013. Di sini ketika kita UAS nanti, ya bisa dipastikan minimal ada 3 soal yang keluar kan gitu. Namanya minimal berarti ya pasti akan lebih. Silakan dipahami semua. Jadi ketika ada soal yang berkaitan tentang hakikat kurikulum maupun kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 sudah tidak bingung lagi. Oke, masih semangat. Panda masih bersama kita dan secangkir kopi masih bersama kita juga. Kita masuk ke pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga, materi yang akan kita bahas itu ada 3 bab atau 3 pokok bahasan. Jadi di pertemuan ketiga ini seharusnya sudah dibahas oleh rekan-rekan mahasiswa yang lain dalam video presentasi. Materinya tentang makhluk hidup, proses kehidupan, benda, dan sifatnya. Tapi kalau memang penjelasan dari rekan-rekan mahasiswa yang lain belum terlalu jelas, ya sekarang silakan dibuat kembali poin-poin yang harus dikuasai dalam pertemuan ketiga ini. Poin yang pertama kita bahas berkaitan tentang makhluk hidup. Di sini yang harus dikuasai atau harus diketahui tentang bab makhluk hidup. Sub yang pertama adalah pengertian dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi di sini kalau ada makhluk hidup, berarti ada juga makhluk tak hidup. Nah, perbedaan dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu apa? Itu akan bisa rekan-rekan mahasiswa jelaskan ketika sudah tahu definisi atau pengertian dari makhluk hidup itu sendiri. Artinya makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu adalah kedua jenis makhluk yang bisa dibilang bertentangan. Misalkan kalau satunya ke kanan, ya berarti satunya tidak ke kanan. Artinya bisa jadi ke kiri. Satunya ke atas, kalau bertentangan berarti ya tidak ke atas, artinya ke bawah. Begitu juga dengan definisi dari makhluk hidup. Berarti satunya adalah makhluk tak hidup. Kalau makhluk hidup itu misalkan bla 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 bla, makhluk tak hidup, ya berarti kebalikannya, makhluk yang tidak bla bla bla. Silakan dicek kembali apa itu definisi atau pengertian dari makhluk hidup. Kemudian poin yang kedua itu berkaitan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup.
Kalau tahu pengertiannya makhluk hidup itu seperti apa, harus tahu juga ciri-cirinya itu seperti apa. Tahu ciri-cirinya itu apa saja. Kemudian setelah tahu definisi, tahu ciri-ciri, harus tahu juga makhluk hidup itu butuhnya apa, atau kebutuhan makhluk hidup itu apa saja. Di mana kebutuhan makhluk hidup ini dibedakan atau dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Nah, masing-masing penjelasan ini silakan dibaca kembali dalam buku yang sudah dimiliki. Dan yang terakhir dari submateri makhluk hidup adalah klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Jadi makhluk hidup itu enggak cuma satu, ada beberapa, bahkan banyak. Maka untuk itu harus diklasifikasikan. Kemudian atau dibuat kelompok-kelompoknya, dikelompok-kelompokkan. Cara mengklasifikasikan dan klasifikasinya itu seperti apa, silakan dibuat juga rangkumannya agar lebih mudah untuk memahami. Jadi seperti itu untuk materi makhluk hidup, kurang lebih ada 4 poin. Silakan dipahami keempat poin tersebut. Yang berikutnya adalah proses kehidupan. Materi ini sebenarnya materi yang sangat menarik karena ya awal mula kehidupan itu bisa kita ketahui dari materi ini. Walaupun materi ini baru sebatas teori. Artinya awal mula kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa, artinya 100% itu seperti apa, itu ya Allahu a'lam. Sampai sekarang pun belum ada yang tahu. Kalau ditanya awal mulanya telur atau ayam itu yang duluan pun juga belum ada yang bisa menjawab dengan pasti, masih tetap diperdebatkan. Artinya kajian ilmiah dan kajian secara agama itu akan berbeda ketika membahas materi awal mula kehidupan. Jadi teori-teori ini hanya sekedar teori, di mana ya harus tahu juga di mana teori ini memang dalam pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu sudah bisa dibilang sudah diakui secara umum. Jadi jika ditanya bagaimana awal mula kehidupan, ya kita jawabnya secara teori umum yang ada. Setidaknya kita bisa menjawab seperti itu. Kalau kita ditanya bagaimana awal mula kehidupan, kemudian didebat secara agama, ya jangan kita bantah. Karena memang seperti yang disampaikan tadi, terkadang ada perbedaan di mana secara agama itu seperti apa, dalam ilmu pengetahuan itu seperti apa. Artinya yang harus kita yakini, ya pedoman kita adalah sebagai orang Islam, ya sesuai apa yang ada di Al-Quran kan gitu.
Cuman dalam penjelasan ilmiah ya kita gunakan teori-teori yang ilmiah. Jadi tidak bisa dicampur adukkan ya. Oke, sampai sini kita batasin pembahasannya. Bahwasanya dalam materi proses kehidupan atau awal mula kehidupan yang dipelajari adalah teori-teori tentang awal mula suatu kehidupan. Di mana teori-teori ini yang wajib atau yang harus, bukan wajib ya, yang setidaknya rekan-rekan mahasiswa perlu tahu, itu teori-teori yang telah diungkapkan oleh para ilmuwan. Salah satunya ada Aristoteles, kemudian ada John Needham, kemudian ada ilmuwan yang bernama Francisco Redi, ada juga ilmuwan yang bernama Lazzaro Spallanzani, Louis Pasteur, dan masih banyak teori-teori yang lain. Tapi setidaknya beberapa tokoh ini harus diketahui teorinya itu seperti apa. Jadi karena perkuliahan ini fokus untuk menghadapi ujian tengah semester, jadi saya sampaikan dalam soal ujian tengah semester nanti, pertanyaan itu fokus pada teori yang dikemukakan oleh ilmuwan, bukan berdasarkan teori secara agama. Karena kalau teori secara agama itu ya ranahnya dalam perkuliahan mungkin pendidikan agama Islam. Kalau mau bertanya bagaimana asal mula kehidupan, rekan-rekan mahasiswa nanti bisa bertanya sama dosen pengampu pendidikan agama Islamnya. Dalam perkuliahan ini kita fokus untuk teori awal mula kehidupan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu. Oke, untuk proses kehidupan jadi seperti itu, tidak perlu diperdebatkan. Di sini kita hanya sekedar tahu saja, tidak perlu berdebat jika kita membahas atau ditanya tentang awal mula kehidupan. Kemudian materi yang berikutnya adalah benda dan sifatnya. Benda dan sifatnya ini adalah materi yang sebenarnya sudah dibahas pada perkuliahan pengantar dasar IPA. Tetapi fokus pembahasan di sini untuk perkuliahan pendidikan IPA kelas tinggi adalah materi benda dan sifatnya yang ada pada IPA kelas 4. Jadi yang dibahas yang pertama adalah macam-macam atau jenis-jenis wujud benda, kemudian ciri-ciri wujud benda, serta perubahan wujud benda. Jadi ada 3 poin ini, silakan dibaca kembali. Wujud benda itu ada apa saja, ciri-cirinya itu seperti apa, dan perubahan dari masing-masing wujud benda itu bagaimana. Jadi seperti itu materi perkuliahan kita pertemuan ketiga. Sama dengan pertemuan kedua tadi, disarankan ini dibuat dalam
satu space sendiri, artinya dibuat ke dalam rangkuman khusus untuk misalkan pertemuan ketiga. Kita lanjut ke pertemuan keempat. Oke, ini sudah di tengah perjalanan. Kalau kita berjalan dari ujung A ke ujung B. Artinya di sini kita sudah dapat setengah jalan. Bisa istirahat dulu, mungkin tambah kopinya atau tambah cemilannya. Bisa kita sambil istirahat rebahan mungkin, atau melakukan hal-hal yang lain, refresh dulu agar tidak terlalu jenuh. Kemudian jika memang sudah fresh kembali, silakan dilanjutkan untuk mendengarkan atau menyimak penjelasan di pertemuan 4 sampai pertemuan ke-6. Saya lanjutkan untuk materi pertemuan keempat. Itu ada sub materi energi dan perubahannya. Kemudian ada bumi dan alam semesta. Yang pertama, materi tentang energi dan perubahannya. Itu ada beberapa poin yang harus dicatat dan dipahami. Poin yang pertama adalah pengertian dari energi itu sendiri. Jadi energi itu apa? Silakan dicari pengertiannya. Setelah tahu pengertiannya, cari macam dan bentuk-bentuk energi. Jadi bentuk energi itu tidak hanya tunggal atau satu, tapi ada beberapa atau bermacam-macam. Silakan dibaca-baca kembali. Poin yang ketiga adalah fungsi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Dalam hal ini adalah fungsi dari energi, manfaat dari energi. Setelah itu, harus tahu sifat-sifat energi itu bagaimana, seperti apa. Dan yang terakhir adalah perubahan dari bentuk energi. Jadi ada 5 poin yang harus dikuasai atau dipahami berkaitan tentang energi dan perubahannya. Setelah itu, materi yang kedua dari pertemuan keempat itu adalah bumi. Bumi yang merupakan satu-satunya planet yang saat ini diketahui ada kehidupan. Ya, salah satunya adalah manusia di dalamnya. Ini yang dibahas adalah struktur bumi, di mana dalam struktur bumi itu membahas tentang lapisan internal dan lapisan eksternal. Jadi lapisan internal bumi itu apa saja, lapisan eksternal itu apa saja. Silakan dibuka bukunya, dibuat rangkuman atau inti-inti dari masing-masing lapisan bumi tersebut. Karena ini materinya cukup banyak,
Jika hanya dibaca, saya pastikan akan cepat lupa. Harus benar-benar dibuat rangkumannya. Bagaimana kalau hanya misalkan dalam buku yang kita punya itu kita tandai, misalkan diberi stabilo warna hijau atau warna kuning, ya memang itu tidak apa-apa, boleh sah-sah saja. Tapi seperti yang saya sampaikan, kita membaca di buku itu akan cenderung lebih cepat, malas untuk melanjutkan. Tapi jika kita hanya membaca di lembaran kertas hasil coret-coretan kita, itu peluang untuk kita lebih sering membaca itu akan lebih besar. Karena ya selembar kertas bisa kita lipat, bisa kita bawa kemana-mana. Artinya ya ketika kita beristirahat di ruang tamu, kita beristirahat atau kita lagi santai di depan rumah atau di teras, itu kita membuka kertas yang sudah kita buat hasil rangkumannya, itu akan lebih efektif ketimbang kita harus membawa buku yang sudah kita tandai tadi. Tapi ya monggo kalau memang sukanya memang baca dalam buku yang sudah ditandai. Materi yang terakhir di pertemuan keempat itu adalah alam semesta, di mana alam semesta ini jika dibahas secara detail tidak akan selesai dalam mungkin 2 pertemuan pun tidak akan selesai. Tapi di sini fokus kita adalah analisis materi SD kelas 5, maka kita hanya belajar lapisan luarnya saja dari alam semesta. Artinya hanya kulitnya saja. Fokus yang kita pelajari di sini adalah teori-teori pembentukan alam semesta. Silakan dibuka kembali. Teori pembentukan alam semesta itu apa saja? Catat poinnya, kemudian catat juga masing-masing penjelasan dari teori tersebut. Dan poin yang kedua adalah berkaitan tentang teori heliosentris dan teori geosentris pada sistem tata surya kita. Jadi ada tokoh penganut heliosentris, ada tokoh penganut geosentris. Silakan dipahami teorinya itu seperti apa, tokoh-tokohnya itu siapa saja. Oke, kita lanjut ke pertemuan kelima. Kita lewati pertemuan keempat. Sampai saat ini, ya, kalau sudah punya catatan, saya yakin pertemuan kedua berkaitan tentang hakikat kurikulum itu inti poinnya apa saja masih ada catatannya. Kalau nggak punya catatannya, jika ditanya saat ini, saya yakin sudah lupa. Tapi kalau ada catatannya, ya tinggal dibaca kembali, tidak ada masalah. Kemudian di pertemuan kelima, itu ada gaya dan gerak, dan ada cahaya, ada sifat-sifat cahaya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya dan gerak. Gaya dan gerak ini yang harus dikuasai adalah tentang pengertian dari gaya itu apa.
gaya apakah ya pengertiannya yang misalkan anak muda atau cewek menggunakan pakaian dan aksesoris yang seperti itu, atau pengertian yang lain. Saya sampaikan di sini, gaya yang dimaksud dalam pembahasan pertemuan kelima ini adalah gaya dalam bidang fisika ya. Jadi pengertian gaya dalam bidang, ya bisa dibilang bidang fisika itu apa. Silakan cari pengertiannya, jangan salah pengertian. Setelah itu harus tahu jenis-jenis gayanya. Sini tidak kita bahas tentang arah gaya, tentang besar atau nilai dari suatu gaya, melainkan kita hanya membahas jenis-jenis gaya itu apa saja. Karena untuk arah, untuk besar, nilai itu dibahas di perkuliahan yang lain. Setelah itu harus tahu juga dari judulnya ada 2 poin, gaya dan gerak. Setelah gaya, sekarang gerak. Pengertian gerak itu apa? Kemudian sifat-sifat gerak suatu benda itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda. Jadi benda bergerak itu ada faktor yang mempengaruhi. Tidak tahu-tahu gerak begitu saja. Di faktor-faktornya itu apa? Silakan dicari. Kemudian kita teruskan ke materi cahaya. Di materi cahaya ini tidak terlalu banyak yang dibahas. Jadi di cahaya ini harus tahu pengertian dari cahaya itu apa. Dimana di dalamnya ya salah satunya ada jenis cahaya itu cahaya monokromatik. Silakan nanti dicari yang lainnya. Dan yang terakhir adalah tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada beberapa, dibilang banyak, ya nggak banyak-banyak banget. Dibilang sedikit, ya ada lebih dari 2. Silakan dicek lagi sifat cahaya itu apa. Misalkan sifat cahaya yang pertama A, penjelasannya itu apa, dipahami. Buat rangkumannya juga. Oke, jadi seperti itu untuk pertemuan kelima. Tidak terlalu banyak memang, cuman juga tidak sedikit juga. Masih kuat ya. Kita lanjut ke pertemuan ke-6. Kalau tidak kuat ya kita mungkin rehat, minum kopi dulu. Kita main-main dengan si panda. Kalau di rumah ada kucing ya main-main dengan kucing dulu. Baik, kita lanjut saja ke pertemuan ke-6. Jika memang masih istirahat, silakan di pause dulu. Jika masih kuat, kita lanjutkan. Karena di pertemuan ke-6 ini ada 2 materi saja. Di mana 2 materi ini jika dibahas ya memang lumayan panjang. Di sini saya persingkat saja karena sudah terlalu lama. Dan saya yakin jika rekan-rekan mahasiswa juga sudah lumayan lelah dalam
menyimak video ini. Tapi yakinlah apa yang rekan-rekan mahasiswa lakukan ini bagian dari belajar, di mana belajar itu adalah salah satu bentuk kita beribadah. Karena menuntut ilmu itu ya wajib hukumnya bagi kita semua, walaupun ya dengan sedikit mungkin bukan terpaksa ya, tapi ya keikhlasan. Kadang-kadang kita disuruh belajar tuh susah, mau ikhlas itu susah. Jadi kita belajar ikhlas untuk belajar demi kebaikan kita juga. Oke, pertemuan ke-6 itu materinya adalah daur air dan peristiwa alam. Daur air itu apa? Silakan nanti dicari definisinya. Artinya di sini ada dua kata, ada kata daur dan ada air. Mungkin yang sering pernah didengar adalah daur ulang sampah. Artinya ya sampah itu diolah kembali atau dimanfaatkan kembali. Sekarang air. Apakah yang dimaksud dengan daur air? Ya silakan dibaca lagi. Di dalam daur air ini, itu fokus yang harus dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa adalah bagaimana proses terjadinya hujan. Artinya, bagaimana air itu dari permukaan tanah sampai ke tanah lagi. Jadi air yang kotor di permukaan tanah itu kemudian berubah menjadi air yang bersih, yang turun dari langit, yang sering atau yang kita sebut sebagai hujan. Di prosesnya itu seperti apa? Silakan dibuat rangkuman atau penjelasan singkat tersendiri, sehingga ketika ditanya bagaimana proses hujan, itu bisa menjelaskan. Dan materi yang terakhir adalah peristiwa alam, di mana peristiwa alam ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di alam bukan karena kehendak manusia, tapi karena kehendak alam. Contohnya apa? Contohnya ya tsunami. Tsunami itu bukan kehendak manusia. Bahkan kalau manusia punya kehendak pun, ya tidak usah ada tsunami sekalian. Karena tsunami ini selalu menimbulkan dampak kerusakan dan kerugian yang besar dalam kehidupan manusia. Tapi karena kehendak alam, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu salah satu contoh peristiwa alam. Contoh lain silahkan dibuat rangkuman, buat poin-poinnya. Yang dirangkum adalah contoh peristiwa alam, misalkan tsunami, penjelasan atau bagaimana tsunami itu terjadi, silakan dibuat. Ada tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali peristiwa alam. Oke, sampai sini kita sampai di ujung dari obrolan santai kita. Obrolan santai perkuliahan pendidikan IPA kelas tinggi. Oke, terima kasih untuk si Panda dan secangkir kopi. Di judul ini tadi di awal diberi tulisan bagian 1.
karena bisa jadi nanti akan ada obrolan perkuliahan bagian 2, mungkin bagian 3 dan seterusnya. Tapi untuk obrolan di bagian berikutnya, insya Allah kita ada lagi yang saya agendakan ada di pertemuan ke-15, di mana kita obrolkan lagi masalah materi perkuliahan kita di pertemuan setelah UTS, artinya pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga rekan-rekan mahasiswa memperoleh manfaat dari video obrolan perkuliahan kita ini. Dan saya doakan semoga hasil ujian tengah semester nanti memperoleh nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.